kekuatan dari Mark akan terus bertambah setiap kali dia berada di bawah sinar bulan. Hai semua, Mr. Ed di sini. Kita pindah ke Marvel karena kali ini gue mau bahas siapa itu Moon Knight dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Mark Spector atau Moon Knight adalah imigran Wahyudi dari Cekoslowakia yang pindah ke Chicago dan punya ayah seorang rabai bernama Elias. Tapi karena background Wahyudinya itu, Mark dan adiknya Randall pada akhirnya dibully di sekolah. Tapi meski ayahnya seorang rabai atau pemuka agama Wahyudi, tapi Mark tumbuh menjadi anak yang suka dengan kekerasan yang membuat ayahnya kecewa, dan karena ini Mark merasa rumahnya tidak terasa seperti rumah. Dia lebih menyukai teman ayahnya, Rabai Yates, yang suka bercanda, namun Rabai Yates ternyata menyimpan rahasia kelam di mana Yates sebenarnya bukanlah Wahyudi, melainkan Nazi Jerman yang kabur bersama kakek dari Mark karena tahu Nazi akan kalah. Dan di suatu hari, Mark tidak sengaja masuk ke ruang rahasia Yates ketika Yates ingin membunuh seorang Wahyudi karena Yates ternyata juga merupakan pembunuh berantai yang menargetkan para Wahyudi karena kalau dia memberi makan obsesi gelapnya, maka umurnya akan panjang. Mark untungnya berhasil kabur, Yates juga menghilang setelahnya, tapi kejadian inilah yang membuat Mark memiliki DID atau Dissociative Identity Disorder atau kepribadian ganda. Karena ketika Mark ketakutan ketika Yates akan membunuhnya, hal ini menyebabkan trauma di otaknya, dan untuk mengatasi itu, otak dari Mark menciptakan kepribadian lain. Kepribadian lain pertama yang Mark miliki adalah Stephen Grant, yang pada awalnya dia anggap bocah lain yang tinggal di dekat rumahnya tanpa tahu kalau itu dirinya sendiri. Setelahnya Jack Lockley juga muncul dan menyadari ini, ayah dari Mark membawanya ke psikolog yang pada akhirnya membuatnya dirawat di rumah sakit. Di momen ini pula, Mark sudah diincar oleh Khonshu, dewa bulan Mesir sekaligus dewa pembalasan, tapi meski telah dirawat bertahun-tahun, kepribadian ganda milik Mark tidak kunjung sembuh, dan ketika dia diizinkan pergi dari rumah sakit karena ayahnya tewas, Mark yang merasa ayahnya malu akan dirinya dan dia juga mendengar suara dari Khonshu, memutuskan pergi melarikan diri. Dalam pelariannya itu, Mark gabung ke militer, tapi di tahun ketiganya, saat penugasannya ke Irak, pihak militer mulai merasa ada yang aneh pada Mark, sampai akhirnya mereka mengetahui kalau Mark punya kepribadian ganda yang membuat mereka mengeluarkannya secara tidak terhormat. Setelah keluar dari militer, Mark yang tidak punya tujuan sempat menjadi petarung ilegal, dan disinilah dia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Jean-Paul Duchamp atau Frenchie. Frenchie menawari Mark kerjasama, di mana mereka bersama-sama menjadi tentara bayaran yang sebagian besar operasinya berada di wilayah Timur Tengah. Nama Mark dan Frenchie pun mulai besar di sini, dan di salah satu misi, ketika Mark dan Frenchie mengincar bandar heroin, misinya ini menuntun mereka untuk bertemu dengan Raoul Bushman, bos tentara bayaran yang terkenal kejam, dan meski tahu reputasi itu, Mark dan Frenchie tetap bekerja sama dengannya karena menawarkan uang banyak. Tapi meski mereka adalah tentara bayaran, Mark masih memiliki hati nurani, tidak seperti Bushman, dan ini pada akhirnya membuat mereka berselisih. Di mana saat Bushman dengan kejamnya membunuh arkeolog Peter Alrun demi mencari makam Khonshu, Mark yang memutuskan melawan dikalahkan oleh Bushman dan ditinggalkan di tengah gurun, sementara Frenchie terpaksa mempiloti pesawat Bushman. Ketika sadar, Mark berjalan tanpa arah, dan pada akhirnya sebelum dia tumbang, dia berhasil menemukan makam dari Khonshu. Di titik ini, Mark sebenarnya sudah tewas, tapi Khonshu menawarkan kesepakatan pada Mark di mana dia akan dihidupkan lagi, tapi Mark harus menjadi avatarnya. Mark menerima itu, dia kembali hidup, dan sebagai Fist of Khonshu, setelah mengambil jubahnya, hal pertama yang dia lakukan adalah membalaskan perbuatan Bushman, tapi sayangnya Bushman berhasil kabur. Setelah peristiwa ini, Mark yang sudah memiliki tujuan memutuskan kembali ke Amerika bareng Frenchie dan Merlin, anak arkeolog tadi, dan di sana dia menggunakan dua kepribadian lainnya untuk memfasilitasi aksi Moon Knight-nya. Dia menjadikan Stephen Grant
sebagai pengusaha kaya yang melipat gandakan uang tentara bayaran Mark dan menggunakan uangnya untuk membuat senjata. Dia menjadikan Jack Lockley sebagai supir taksi untuk mengumpulkan informasi dari jalanan, dan Mark juga tetap mempertahankan persona Mark Spector-nya sebagai persona utamanya. Mark pun memulai karir Moon Knight-nya. Dia menciptakan kostum dan berbagai peralatan untuk mendukung aksinya, dan misi pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan kartel The Committee yang berniat menjadikan Jack Russell atau Werewolf by Night sebagai assassin mereka. Dan seiring berjalannya waktu, Mark juga menciptakan personality lain bernama Mr. Knight yang punya penampilan khas dengan topeng dan jas putih, di mana persona Mr. Knight-nya ini dia ciptakan agar bisa muncul di publik secara bebas dan secara terbuka bekerja sama dengan polisi. Sebagai Moon Knight, Mark sempat gabung ke beberapa tim superhero seperti West Coast Avengers, Secret Avengers, Heroes for Hire, dan juga The New Midnight Sun. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Moon Knight. Setelah menjadi avatar Khonshu, sang dewa bulan, otak atau pikiran dari Mark Spector terekonstruksi ulang untuk menjadi senjata dari Khonshu. Ini membuat Mark kebal terhadap telepati, bahkan sempat dikatakan kalau kepribadian ganda dari Mark adalah hasil dari intervensi Khonshu ke otaknya, karena Khonshu memiliki 4 aspek yang diwakili oleh masing-masing kepribadian Mark. Mark juga bisa dikatakan abadi karena Khonshu bisa membangkitkannya kalau Mark mati selama Khonshu belum menemukan avatar baru, dan pada awalnya kekuatan dari Mark akan terus bertambah setiap kali dia berada di bawah sinar bulan. Bahkan di bulan purnama, Mark bisa mengangkat benda seberat 2 ton, namun karena Mark sempat membangkang, Khonshu menghilangkan kekuatannya ini. Karena itu, Mark sekarang hanya memanfaatkan keahlian yang dia dapat ketika menjadi tentara bayaran, di mana Mark merupakan ahli bela diri, ahli senjata, dia detektif yang hebat, dan juga pilot yang hebat. Tapi meski tidak memiliki kekuatan super, tapi kekuatan dari Mark tidak bisa diremehkan. Dia bisa dengan mudah melempar orang, dia menang adu panco melawan Frankenstein, sikutannya bisa membuat werewolf terlempar, tinjuannya mampu melempar Daredevil sampai menghancurkan tembok, dan tendangannya cukup kuat untuk menghancurkan mesin mobil. Speed dan refleks dari Moon Knight juga cepat. Seorang boxer profesional berkata kalau Moon Knight secepat kucing. Taskmaster mengakui kecepatan Moon Knight dan menyamakannya dengan kecepatan suara. Dia bisa dengan mudah menghindari tembakan Punisher, bahkan dia bisa menghindari semua tembakan turret otomatis yang dilengkapi dengan sensor. Mark juga punya durability yang kuat. Dia baik-baik saja setelah dibanting Wonder Man, baik-baik saja setelah ditinju Kingpin, baik-baik saja setelah ditinju Mr. Fish yang punya superhuman strength, bahkan dia baik-baik saja meski ditinju sama Hulk dan Grey Hulk. Mark juga memiliki beberapa peralatan untuk mendukung aksinya seperti Moon Helicopter, tongkat pukulan, grappling hook, dan crescent darts atau shuriken bulan. Dan itulah semua trivia dari karakter Moon Knight. Kalau mau koreksi, nambahin atau saran bisa komen. Saya Misteri. Bye.